pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika semuanya baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang disiplin diri. Ada yang tahu apa itu disiplin diri? Ya, silakan. Disiplin itu tindakan yang kita lakukan dalam sebuah kegiatan dengan prosedur dan jadwal yang sudah ada. Ya, jawabannya sudah sesuai. Intinya dari kata disiplin itu sendiri memiliki arti ketaatan dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Maka disiplin diri merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap apa yang telah kita sepakati dan kita tentukan. Contohnya seperti dengan disiplin menggunakan waktu, disiplin dalam melaksanakan ibadah, dan disiplin dalam belajar dan bekerja. Selanjutnya kita akan memahami tentang disiplin. Nah, kalian sebagai siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah pastinya tidak terlepas dari segala aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Setiap siswa pastinya dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan tata tertib yang berlaku. Dan dari situ kita dapat lihat ketaatan dan kepatuhan siswa terhadap berbagai aturan yang ada itu disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan ketentuan lainnya yang dibuat oleh sekolah agar siswa tidak berperilaku menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai norma itu disebut disiplin sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin diri. Menurut Linda dan Richard Eyler dalam buku mereka yang berjudul Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada Anak, ada 3 makna dari disiplin diri. Yang pertama itu sanggup mengendalikan dan mengatur diri sendiri serta waktu yang kita miliki. Remaja yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa disuruh atau diminta. Hal itu berlaku dalam mengatur waktu yang mereka miliki. Oleh karena itu, kita perlu sekali untuk mengatur waktu sebaik mungkin dan mengisi semua waktu luang kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua itu adalah mengendalikan emosi. Emosi sendiri itu adalah keadaan serta reaksi psikolog dan fisiologi dalam diri kita, seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, keberanian, dan kecintaan yang bersifat subjektif dan pribadi. Emosi dapat dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sebagai remaja haruslah bisa mengendalikan emosi tersebut agar tidak diekspresikan atau diluapkan secara berlebihan. Ketiga, mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu akan batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak akan terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Sekarang, Ibu akan minta kalian coba untuk mencari apa saja yang membuat disiplin itu menjadi sulit. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan mulai mencari ya. Nah, sudah 5 menit. Ada yang sudah dapat jawabannya? Ya, silakan. Disiplin itu sulit karena 1. Manusia memiliki sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hati, dan memiliki keinginan untuk melanggar peraturan yang ada. 2. Kebanyakan manusia menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban atau beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. 3.
ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Ya, jawabannya sudah bagus. Terima kasih jawabannya ya. Seperti jawaban yang telah disampaikan, manusia itu memang cenderung memiliki sifat malas yang sudah mendarah daging. Ditambah mereka itu selalu menganggap setiap pekerjaan sebagai beban dan cepat sekali merasa bosan dengan kegiatan yang sama berulang kali. Ya, itulah 3 hal yang menjadikan kita sulit sekali untuk menerapkan sikap disiplin. Nah, bagaimana cara agar kita dapat mengatasi sulit disiplin tersebut? Ibu ada beberapa tips nih. Yang pertama, kita harus bahagia. Kekuatan bahagia itu dapat mempengaruhi kinerja diri kita menjadi lebih aktif dan bersemangat. 2. Membuat agenda harian. Kita harus membuat jadwal tentang kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Hal ini kita lakukan untuk menghindari kemalasan yang bisa muncul setiap saat pada diri setiap siswa. Yang ketiga, rajin beribadah. Dengan rajin beribadah, kita dapat membangkitkan semangat dalam diri kita, dan dengan beribadah kita akan meluangkan sedikit waktu untuk beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang keempat, menjadikan sugesti sebagai teman imajinasi. Dengan sugesti dapat mendorong diri kita menjadi lebih kuat dan disiplin. Yang kelima itu kerja tuntas. Kerja tuntas itu menyelesaikan setiap agenda dengan hasil yang baik dan dikerjakan secara tuntas atau selesai. Kita lakukan ini sampai terbiasa. Dengan begitu, pekerjaan kita selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bu, tadi kan membahas bahwa remaja diharapkan dapat mengendalikan nafsu. Jadi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengendalikan nafsu tersebut? Untuk mengendalikan nafsu tersebut, hal-hal yang dapat kita lakukan. Contohnya yang pertama, kita bisa meneladani sikap-sikap dari orang tua atau orang dewasa di sekitar kita yang memiliki sikap disiplin dan tahu akan batas. Yang kedua, kita bisa mencari tahu tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, yaitu kita bisa menetapkan batas-batas untuk diri kita sendiri dan menentukan konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melanggar batas tersebut. Sekiranya itu saya jawaban Ibu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, ya sudah, mari kita tutup pertemuan hari ini. Pertama-tama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga semua yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa mendatang. Ayo semuanya berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi